Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Kita sekarang habis buka puasa, habis taraweh, mau ke dokter nganterin mama. Mau ke dokter nganterin mama, guys. Sini aja sama Neng. Banyak orang sakit, sayang. Iya. Kan ada Abi di sini ya, sama Raja, sama Ino. Ini bukan pertama kali aku nganter mama ke dokter. Tapi ini adalah momen pertama kali di mana seorang anak yang mengantar ibunya ke dokter, kemudian diceramahi oleh dokter itu sendiri. Bukan cuma aku, tapi kita berdua, yaitu aku dan kakakku. Dengan lengkap, kami berdua duduk di depan dokter dan mendengarkan ceramah dokter yang begitu sangat mendalam, dan sepertinya dia tahu apa yang kita sebagai anak rasakan dalam mengurus ibu kita selama ini. Di sini aku nggak bisa kasih kalian lihat rekor bagaimana dokter yang kita datangi kali ini menasehati kita dengan begitu dalam, dengan begitu tegas dan serius untuk selalu merawat dan membahagiakan ibu kita satu-satunya ini. Bahkan beberapa kisah dari para sahabat, ulama, dokter itu ceritakan kepada kami tentang bagaimana hikmah bakti dari seorang anak pada ibunya, hikmahnya, besarnya pahalanya, dan keajaiban-keajaiban lainnya yang didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang paling jelas contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Tapi selain itu, kita di sini seperti ditampar keras karena dokter itu mengerti bagaimana yang kita rasakan, lelahnya kita, emosinya kita. Mungkin di sini lebih tepatnya adalah aku yang setiap hari bersama ibuku, aku yang setiap hari masih berusaha untuk melawan egoku, melawan lelahku, melawan malasku dalam mengurus semua keperluan ibuku, anakku, dan diriku sendiri, juga suamiku. Bahkan sepertinya di sini aku yang diurus oleh suamiku dan aku malah mengurus ibuku. Dan di situ juga belum maksimal karena aku pun juga harus bekerja, ikut mencari peluang rezeki lewat online. Entah itu aku berdagang baju, entah itu aku upload di video di YouTube yang alhamdulillah sudah Allah monetisasi. Ya, begitulah kisah kami kali ini, penuh dengan kejutan. Perjalanan ke dokter yang benar-benar tidak disangka akan menceramahi kami sedemikian rupa. Dia bilang diantaranya, oke, saya ngomong seperti ini belum tentu saya bisa melakukannya, karena kita harus buang pipis, itu bau, kita harus mandiin, kita harus ngerawat, itu godaannya besar banget. Kadang kita sedang lelah, kadang kita sedang emosi, tapi ibu kita minta ini dan itu. Tapi disitulah pahalanya, disitulah pintu surga kamu. Sedikit lagi pintu surga itu terbuka, cuma dengan kamu berbakti dan bisa mengelola emosi kamu dan kelelahan kamu dalam berbakti kepada ibu kamu. Ingat,
pintu surga itu udah dekat, udah ada di depan mata kamu. Yang aku ingat, dia berulang-ulang bicara tentang pintu surga, dan pintu surga. Dia juga bilang, kalian harusnya saling berlomba untuk berbakti kepada ibu kalian. Kalian harusnya berdua berlomba-lomba untuk menyenangkan dan membahagiakan ibu kalian. Itu ngena banget sih kepada aku dan kakakku, yang dimana selama ini kita malah selalu saling lempar sedikit banyaknya, kita selalu saling perhitungan. Aku udah begini untuk ibuku loh, ayo dong kamu sekarang gini. Tak jarang kita berdua seperti itu, dan dokter itu kayak ngerti banget apa yang kita berdua alami, apa yang kita berdua lakukan selama ini. Dari sini, dari rumah ini, dari dokter ini, aku menyadari bahwa ternyata pintu surga yang dekat itu menjadi jauh karena emosiku sendiri, karena egoku sendiri, karena kemalasanku sendiri. Iya, dia emang benar. Dulu aku tidak bisa berbakti seperti ini, tapi sekarang dengan baiknya Allah kasih aku kesempatan untuk menemani masa tuanya yang sudah lemah seperti ini. Dan Allah pilih aku. Secara tidak langsung aku merasa istimewa dan bahagia, juga bangga, karena dia, pintu surga itu, ada bersamaku. Peluangku lebih besar untuk bisa membuka surga itu daripada kakakku yang jauh, dan dengan segala kesibukannya dia terbatas untuk menemani ibuku yang sudah seperti ini. Jadi guys, sahabat YouTube, dari sini kita renungkan sama-sama. Semoga kalian juga bisa mengerti apa yang aku maksud. Kalau butuh perjuangan dan pengorbanan bagi seorang anak dalam merawat ibunya, tapi tidak akan pernah bisa melunasi perjuangan dan pengorbanan seorang ibu sejak kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita saat ini, detik ini berada di sisinya. Semuanya tidak akan pernah bisa terbayar. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua, sedikit nasihat, ayo kita sama-sama bahagiakan mereka dengan berbagai macam cara. Jangan lupa, jangan putus asa, jangan patah semangat untuk selalu memperbaiki akhlak kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.